Kami dari kelompok 29, saya Putu Raka Prima Aristian, NRP 15230190448. Saya Aryo Baskoro Aji, NRP 1523081038. Saya Fitri Anjani, NRP 1523019066. Jadi di sini kita akan membahas tentang kasus yang berjudul Canada become world leader in organ donation after euthanasia. Makroetisnya akan dijelaskan oleh Renata. Selanjutnya saya akan membahas dari segi makroetisnya. Agennya adalah pemerintah, optionnya melegalkan transplant organ dari euthanasia dan tidak melegalkan transplant organ dari euthanasia. Untuk yang melegalkan, postulatnya ada tidak menghormati harkat dan martabat manusia, menyembuhkan penyakit orang lain, dan membantu tindakan medis. Yang tidak melegalkan, postulatnya ada menghormati harkat dan martabat manusia, tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain, dan tidak membantu tindakan medis. Kemudian eliminate-nya yang melegalkan, yang tidak menghormati harkat dan martabat manusia, itu benar karena euthanasia sendiri adalah perbuatan yang tidak etis dan selayaknya membunuh manusia. Kemudian yang menyembuhkan penyakit orang lain itu mungkin karena apabila melakukan transplantasi organ harus memperhatikan beberapa faktor dan apabila tidak cermat maka dapat menimbulkan masalah penyakit yang lain. Kemudian membantu tindakan medis itu benar karena transplant organ ini pada beberapa kasus yang tidak dapat diobati maka merupakan salah satu cara untuk penyembuhan pasien. Selanjutnya yang untuk tidak melegalkan, postulatnya terdapat menghormati harkat dan martabat manusia, itu benar karena apabila transplant organ ini tidak diambil dari euthanasia, merupakan dari orang lain yang memang berniat untuk mendonasikan organ, maka hal tersebut merupakan hal baik. Kemudian tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain itu tidak benar karena apabila tidak mendapatkan transplant organ, orang tersebut masih memiliki harapan dengan cara dokter memberikan obat-obatan untuk meringankan gejalanya. Kemudian tidak melegalkan transplant organ sama dengan tidak membantu tindakan medis itu tidak benar karena dokter masih memiliki beberapa metode yang lain untuk merawat pasiennya. Kemudian untuk determinan itu yang postulat tidak menghormati harkat dan martabat manusia itu tidak etis karena melakukannya dengan euthanasia. Kemudian melegalkan transplant organ dari euthanasia menyembuhkan penyakit orang lain itu tidak etis karena biarpun niatnya baik tetapi dengan cara yang salah maka dianggap hal yang salah juga. Kemudian membantu tindakan medis itu tidak benar karena hal yang baik apabila dengan cara yang salah maka dianggap salah juga. Kemudian untuk tidak melegalkan transplant organ, menghormati harkat dan martabat manusia itu etis karena dengan mencarikan donasi organ yang di luar dari euthanasia merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dan merupakan sesuatu hal yang baik. Kemudian tidak melegalkan transplant organ dari euthanasia, tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain, itu tergantung kondisinya. Apabila transplant organ ini hanya bisa didapat dari euthanasia dan tidak melegalkan hal tersebut, maka dianggap etis. Apabila transplant organ ini dapat diambil dari yang bukan euthanasia dan tidak dilakukan penyembuhan pada penyakit pasien, maka hal tersebut tidak etis. Kemudian untuk yang tidak melegalkan transplant organ dari euthanasia, tidak membantu tindakan medis,
Itu tergantung kondisi juga. Apabila hanya didapat dari eutanasia dan tidak melegalkannya, berarti itu termasuk yang etis karena pada tindakan medis tidak diperbolehkan menggunakan eutanasia karena sama saja dengan melakukan pembunuhan. Kemudian apabila transplant organ ini bisa didapatkan tanpa dari eutanasia dan dokter tidak melakukan tindakan medis apapun, maka hal itu tidak etis. Dalam masyarakat, opsinya adalah melegalkan transplant organ dari euthanasia sama tidak melegalkan transplant organ dari euthanasia. Sebaliknya yang melegalkan itu kita tidak menghormati harkat dan martabat manusia, menyembuhkan penyakit orang lain, dan membantu tindakan medis. Yang tidak melegalkan yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain, dan tidak membantu tindakan medis. Sini eliminatnya yang melegalkan tidak menghormati harkat dan martabat manusia, ya karena dari Indonesia sendiri itu sesuatu yang salah, meskipun menggunakan surat persetujuan dan untuk menyembuhkan penyakit orang lain mungkin tergantung kondisi karena kita juga membantu itu juga menyembuhkan, tapi kita juga bisa memakai cara lain kan membantu tindakan medis itu jelas karena organ dari Indonesia itu juga didonorkan pada orang yang butuh. Untuk yang tidak melegalkan itu menghormati harkat dan martabat manusia, ya karena pasien Indonesia itu berhak untuk disemayamkan dengan organ yang utuh. Tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain, itu tidak, karena bagaimanapun pendonoran itu juga bisa membantu. Tidak membantu tindakan medis tidak. Untuk determin melegalkan tidak menghormati harkat dan martabat manusia itu jelas tidak etis. Untuk menyembuhkan penyakit orang lain juga tidak etis, membantu tindakan medis tidak etis. Dan untuk tidak melegalkan itu menghormati harkat dan martabat manusia itu etis dan tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain tergantung kondisi dan tidak melakukan tindakan medis tergantung kondisi. Yes. Selanjutnya yaitu adalah yang mikroetisnya. Mikroetisnya itu agennya dokter. Kemudian pilihan optionnya dari dokter itu yaitu adalah melakukan transplantasi organ dari eutanasia dan tidak melakukan transplantasi organ dari eutanasia. Postulatnya itu adalah melakukan transplantasi organ, tidak menghormati harkat martabat manusia, menyembuhkan penyakit orang lain, membantu tindakan medis. Sedangkan postulat dari tidak melakukan transplantasi organ dari eutanasia yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain, dan tidak membantu tindakan medis. Kemudian eliminate-nya. Melakukan transplantasi organ tidak menghormati harkat martabat manusia itu eliminate-nya yaitu benar. Dikarenakan dengan melakukan transplantasi organ dari eutanasia maka kita sama saja tidak menghormati harkat martabat manusia. Terus kemudian melakukan transplantasi organ dari eutanasia itu menyembuhkan penyakit orang lain itu bisa saja terjadi. Dikarenakan tergantung pada kecocokan dari si organ donor dan si pendonornya, si penerima donornya. Selanjutnya yaitu adalah melakukan transplantasi organ dari eutanasia itu membantu tindakan medis itu benar, dikarenakan makin banyaknya orang yang di eutanasia yang mau transplantasi organ, maka makin besar juga jumlah organ yang bisa ditransplantasi. Selanjutnya yaitu adalah tidak melakukan transplantasi organ dari eutanasia, menghormati harkat dan martabat manusia itu benar, karena dengan tidak melakukan transplantasi organ maka tidak ada manusia yang dibunuh oleh dokter ataupun tenaga medisnya. Sedangkan yang tidak melakukan transplantasi organ itu tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain dan tidak membantu tindakan kematian itu itu salah, dikarenakan itu bukan tujuan dari tidak melakukan transplantasi organ. Selanjutnya yaitu ada determine-nya. Determine dari tidak menghormati harkat dan martabat manusia itu salah, dikarenakan kita harus melakukan
itu karena secara etik itu salah. Selanjutnya adalah menyembuhkan penyakit, melakukan transplantasi organ itu menyembuhkan penyakit orang lain dan membantu tindakan medis itu secara etika salah, dikarenakan awalnya itu sudah membunuh manusia dulu dengan eutanasia. Selanjutnya adalah tidak melakukan transplantasi organ dan dari eutanasia itu menghormati harkat dan martabat manusia. Itu benar secara etis, dikarenakan ya dengan kita tidak melakukan transplantasi organ maka tidak ada manusia yang dibunuh secara dengan sengaja. Selanjutnya yaitu adalah saya akan menjelaskan tentang clarify-nya. Ya, jadi clarify-nya yaitu adalah pada kasus ini dokter, pemerintah atau masyarakat seharusnya tidak melakukan dan melegalkan transplantasi organ dari eutanasia, dikarenakan eutanasia sendiri ini sudah tidak etis, dikarenakan ini membunuh manusia secara sengaja. Lalu di Indonesia sendiri tidak memperbolehkan ada tindakan eutanasia yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 344 yang berbunyi barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kehukuman mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 304 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang ini itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan untuk dokternya secara kodeki itu sudah dijelaskan juga pada pasal 7D yang berbunyi setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.